keadaan baik-baik saja Bu Fatrika. Ya, alhamdulillah ya, kita selalu diberi kesehatan. Ya. Sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan praobservasi hari ini. Baik Bu Nurul, untuk kegiatan praobservasi di sini ada yang perlu saya sampaikan, yaitu terkait dengan rubrik penilaian. Ya, pertama adalah prinsip coaching. Prinsip coaching ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Kemudian rubrik penilaian yang kedua yaitu terdiri dari kompetensi inti, di mana dalam kompetensi inti ini terdiri dari presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya sesuai dengan teknik rasa. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan alur tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Baik Bu Nurul, untuk terkait dengan observasi yang akan dilakukan nanti, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Ibu dan mendengarkan aktif. Ya, baik. Jadi ada 2 kompetensi, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya. Yeah. Kemudian yang kedua, kira-kira bagian kompetensi yang spesifik yang mana yang ingin dikembangkan? Bagian spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu Fatrika. Oh, berarti lebih ke mendengarkan aktif ya. Kemudian kira-kira indikator atau ketercapaian yang diharapkan ini ketika menerapkan alur tirta apa Bu? Indikator ketercapaian yang saya harapkan pada coaching hari ini yaitu menerapkan alur tirta secara runtut dan menggali ide atau solusi dari permasalahan yang ditemui Bu. Ya, jadi semoga apa yang menjadi harapan Bu Nurul nanti bisa berjalan dengan lancar pada kegiatan observasi dan semoga selalu diberi kemudahan gitu. Amin. Ya. Demikian observasi hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bu Yani? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya? Saya juga dalam keadaan baik-baik saja Bu Yani. Alhamdulillah. Untuk hari ini apa yang bisa saya bantu Bu Yani? Nah, di sini saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi kemarin. Saya merasa ada semacam ganjalan di hati saya tentang kegiatan pembelajaran saya kemarin. Oh, tentu saya siap membantu. Terus apa yang diharapkan dalam perbincangan kali ini Bu Yani? Saya berharap saya akan menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tentang kegiatan pembelajaran saya, yaitu tentang bagaimana saya bisa membuat siswa saya itu aktif dan gembira dalam belajar. Berarti ada masalah. Terus apa yang boleh tahu Bu Yani? Untuk permasalahan saya itu seperti ini Bu. Kebetulan di tahun pelajaran 2024-2025 ini kan saya mendapat tugas mengajar sebagai guru kelas 4 dan kebetulan siswa saya itu jumlahnya hanya 3 menurut. Jadi misalkan kayak kegiatan menyanyi itu kan kayak cuma 3 itu kan sepertinya kurang seru. Nah, di situ saya berharapnya kegiatan pembelajaran itu anak-anak lebih aktif dan gembira meskipun jumlahnya hanya 3. Menurut Bu Yani, jika ada level 1 sampai 10 keaktifan dan kegembiraan siswa Bu Yani saat belajar ada di level berapa? Kalau saya amati ya Bu Nurul, untuk keaktifan dan kegembiraan siswa dalam belajar itu masih berada di level 5. Level 5. Baik Bu, untuk selanjutnya Bu Yani ingin meningkatkan keaktifan dan kegembiraan anak sampai di level berapa yang Ibu inginkan? Nah, saya berharapnya keaktifan dan kegembiraan siswa dalam belajar itu paling tidak sampai di level 8 benar. Terus apa rencana yang ingin dicapai jika di level 8 seperti Bu Yani yang diinginkan? Untuk bisa mencapai di level 8 itu yang bisa saya lakukan itu yang pertama sebagai guru itu saya harus
hadir penuh atau present. Jadi saya fokus dengan anak-anak ketika dalam kelas itu saya bisa hadir penuh. Kemudian yang kedua, saya bisa menerapkan metode pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan. Terus apakah ada cara yang lain, Bu? Untuk cara lain, untuk biar anak-anak gembira itu saya bisa melakukan ice breaking gitu. Kan dengan ice breaking itu mungkin ketika anak-anak sudah mulai jenuh dalam belajar itu kan kembali ceria. Kemudian selain itu saya juga bisa menggunakan media pembelajaran. Ketika saya menyampaikan materi, saya bisa dengan video pembelajaran. Jadi anak-anak tidak jenuh hanya dengan mendengarkan ceramah, hanya dengan tanya jawab. Jadi anak-anak itu lebih aktif lagi. Lalu menurut Bu Yani, apa indikator keberhasilan dari rencana Bu Yani itu? Untuk indikator keberhasilannya tentu saya akan melihat anak-anak ini dalam belajar ceria, tidak ada perasaan tertekan atau mungkin mereka pasif. Jadi setelah ini saya berharapnya anak-anak itu lebih aktif dalam belajar. Kemudian selain itu tentunya saya juga akan mengamati dari hasil tes formatif. Nah, saya di situ akan melihat apakah anak-anak ini sudah mencapai kriteria dari tujuan pembelajaran. Kira-kira Bu Yani akan memulai kapan? Untuk rencana yang sudah saya tetapkan lagi ya Bu Nurul, saya akan memulai dalam minggu ini. Oh gitu. Terus komitmen Bu Yani untuk mencapai tujuan itu apa, Bu Yani? Untuk komitmen saya agar bisa mencapai di level 8 tentunya saya akan memulai dari diri sendiri dengan dengan semangat, menjaga semangat saya. Meskipun siswa saya cuma 3, saya juga harus tetap bersemangat karena mereka juga adalah aset generasi bangsa yang harus saya perhatikan juga kebutuhan belajarnya. Seperti itu Bu Nurul. Terus siapa yang membantu Bu Yani untuk menjaga komitmen tersebut? Untuk menjaga komitmen tersebut tentunya saya sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat baik yang ada di sekolah saya maupun di luar sekolah, di mana saya bisa sharing tentang metode-metode pembelajaran yang sudah diterapkan oleh rekan-rekan saya yang bisa mengaktifkan siswa. Tentunya itu juga akan saya ATM amati, tiru, modifikasi untuk saya terapkan di kelas saya. Baiklah Bu, semoga rencana Bu Yani dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terus bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan hari ini? Alhamdulillah Bu Nurul, saya merasa lega karena saya merasa Bu Nurul itu memberikan saya inspirasi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama ini Bu Nurul. Terima kasih banyak Bu Nurul. Syukurlah, saya hanya memberi penguatan saja ya Bu Yani. Bu Yani sudah bisa menjawab dari pertanyaan Bu Yani sendiri, sudah bisa memecahkan. Syukurlah. Terus apa yang ingin disampaikan untuk itu Bu Yani? Yang ingin saya sampaikan tentunya saya ingin berterima kasih kepada Bu Nurul atas sesi coaching kita kali ini, di mana dari kegiatan ini saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak atas waktu sama-sama Bu Yani. Saya juga senang mendengar cerita dari Bu Yani. Semoga saya juga bisa membantu jika Bu Yani mungkin nanti suatu hari ada permasalahan dan Bu Yani bisa memecahkan dengan solusinya sendiri. Terima kasih Bu Yani atas solusinya dari Bu Yani sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Fatrika. Sehat ya? Sehat Ibu. Oke, baik Ibu, saya tadi sudah melakukan pengamatan terkait dengan kegiatan Ibu dalam kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Sebelum saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu ya. Ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi Bu? Ya, tadi Bu saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan saya sudah menerapkan kompetensi coaching dengan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif dari coaching. Dan yang terakhir dapat menerapkan alur tirta dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, bagus sekali. Oke
kira-kira apa yang menjadi indikator terkait ketercapaian dari coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Indikatornya sudah bisa menggali ide-ide dari coach tadi ya Ibu, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oke, dari hasil pengamatan saya tadi, Ibu sudah melakukan prinsip ya Bu ya, sudah melakukan prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi, dan Ibu juga sudah menerapkan kompetensi coaching yang terdiri dari kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Nah, selain itu, Bu Nurul itu juga tadi sudah menerapkan alur tirta Bu yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya rasa sudah sangat sesuai dari hasil pengamatan saya tersebut. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi Bu yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga saya dapat menggali potensi yang dimiliki dari coach tersebut. Oke, baik, luar biasa sekali. Jadi memang pertanyaan berbobot ini perlu kita latih ya, latih sesering mungkin supaya kita bisa lebih terbiasa mengajukan pertanyaan berbobot. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini mendapatkan pengalaman yang sangat berharga Bu, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang menjadi amanah kita sebagai guru untuk memberikan pendidikan yang layak bagi murid, dan kita bisa menjadi pemimpin pelajaran yang baik. Ya Bu, semoga ya dapat terlaksana dengan baik Ibu. Ya, semoga dapat terlaksana dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak.